Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita kirimkan ke junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing kita dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang penyelesaian masalah kewarisan berganda dan munasakat. Sebelumnya, saya Meldayani dengan NIM 1913030009 akan menjelaskan materi pertama, yakni penyelesaian masalah kewarisan berganda. Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari metode pembagian warisan yang berhak dimiliki oleh ahli waris setelah meninggalnya pemilik atau pewaris, karena ada hubungan kekerabatan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan syariat. Mawaris atau faraid adalah salah satu disiplin ilmu yang mulai tidak diminati oleh umat Islam sesuai dengan sabda Nabi bahwa ia termasuk ilmu yang pertama kali dilupakan, terlebih lagi di Indonesia. Undang-undang atau aturan yang mengatur pembagian warisan didominasi oleh hukum kompilasi atau hukum positif yang banyak mengadopsi dari hukum waris Belanda. Sebutlah harta gonogini, pewaris pengganti, dan lainnya, yang mana dalam hukum faraid istilah tersebut tidak dikenal. Kewarisan berganda ini mengandung arti bahwa seseorang dalam satu kasus mempunyai dua hak kewarisan. Dari segi bentuknya, ada dua macam hak kewarisan berganda yang disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, karena timbulnya kasus pewarisan baru sebelum kewarisan lama diselesaikan pembagiannya. Bentuk ini sering disebut dengan al-munasakhat atau kewarisan beruntun. Kedua, dalam bentuk seseorang memiliki dua sebab dalam kewarisan dan mewarisi dari setiap sebab itu. Bentuk pertama atau munasakhat terjadi bila sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak, terjadi pula kematian di antara ahli waris itu yang menyebabkan seseorang kerabat yang ditinggalkannya itu di samping menerima hak warisan dari pewaris pertama, juga mendapat warisan dari pewaris kedua dari harta yang diterimanya dari pewaris pertama. Hal seperti ini dapat pula terjadi dalam kasus orang hilang yang datang berita kematiannya sebelum harta warisan selesai dibagikan. Dua kasus kewarisan yang menjadi satu ini dapat diselesaikan sesuai dengan keadaannya dan tidak menimbulkan masalah menurut biasanya. Bentuk kedua muncul terjadi perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan kewarisan. Contoh dalam hal ini adalah seorang perempuan kawin dengan anak pamannya atau sepupunya, kemudian meninggal dan meninggalkan harta warisan. Si laki-laki dari satu segi adalah suaminya dan dari segi lain ia adalah anak pamannya. Kalau dia adalah salah satunya harta waris, sebagai suami ia mendapatkan setengah dan sebagai anak paman ia mendapatkan sisa harta. Demikian pula dapat terjadi dalam bentuk hubungan kelamin secara syubhat dengan salah seorang ahli warisnya. Karena hubungan kelamin secara syubhat itu menghasilkan anak dengan status hukum yang sah, seperti terjadi hubungan kelamin syubhat antara seorang laki-laki dan anak perempuan yang melahirkan anak perempuan. Dalam contoh ini, anak perempuan yang dicampuri adalah ibu oleh anak yang terlahir kemudian, sekaligus ia juga adalah saudara yang seayah. Dalam kasus pertama di atas ini, dua orang berkedudukan dalam dua fungsi ahli waris, satu diantaranya sebagai furud, suami, dan satu lagi sebagai asbah, anak paman. Sedangkan dalam bentuk keduanya sebagai furud, yaitu ia adalah saudara dan juga ibu. Bagaimana cara pewaris orang yang mempunyai dua fungsi kewarisan menjadi bahasan di kalangan ulama.
Para ulama sepakat bahwa bila dua kedudukan kewarisan bertemu dalam seseorang, sedangkan yang satu sebagai furud dan yang satunya lagi sebagai asobah, ia mewarisi dari dua hak itu sekaligus. Dalam contoh di atas, sebagai suami ia menerima setengah dan sebagai anak paman ia menerima sisanya yang setengah. Namun bila kedua kedudukan itu sama-sama sebagai furud, terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Contoh keadaan yang pertama yaitu satu di antara dua kalangan ulama. Contoh keadaan yang pertama yaitu satu di antara dua fungsi tersebut terhijab oleh yang lain. Umpamanya terjadi hubungan kelamin syubhat antara seorang laki-laki atau A dan ibunya dengan ibunya atau B dan lahir anak perempuan sebagai C. Kemudian si A mati meninggalkan ahli waris si C. Si C itu bagi pewaris A adalah anak perempuannya dan juga sebagai saudara perempuan seibu. Dalam hal ini, si C hanya mewarisi dari si A sebagai anak perempuan dan tidak lagi sebagai saudara seibu, karena kedudukan saudara seibu telah terhijab atau telah dihijab oleh kedudukannya sebagai anak perempuan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai kewarisan munasakah. Al-munasakah dalam bahasa Arab berarti memindahkan dan menghilangkan. Misalnya dalam kalimat nasaktu al-kitaba yang bermakna saya menukil atau memindahkan. Sedangkan nasakha asamsu azila yang berarti menghilangkan. Menurut istilah munasakah diartikan sebagai berpindahnya sebagian ahli waris kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan meninggal sebelum warisan itu dibagikan. Sedangkan menurut As-Said As-Sarif mendefinisikannya dengan pemindahan bagian dari sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan itu dilaksanakan. Sementara itu Ibnu Umar Al-Bakri mendefinisikan dengan kematian seseorang sebelum harta peninggalan itu dibagi-bagikan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia. Dari beberapa definisi tersebut bahwa munasakah ini mengandung beberapa unsur, diantaranya yang pertama harta pusaka si pewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan pembagian harta pusaka. Yang kedua, adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya. Yang ketiga, adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula menjadi ahli waris terhadap orang yang pertama harus jalan mempusakainya. Yang terakhir, pemindahan bagian ahli waris yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradi, NIM 1913030105. Saya dari kelompok 13 ingin melanjutkan materi tentang munasakah, yang mana adapun menurut Haji Muhammad Anwar dalam Islam dikemukakan bahwa munasakah ialah pembagian warisan yang beruntun. Seseorang mati dengan meninggalkan bapak, ibu, suami, dan anak-anak sebelum harta warisannya dibagikan. Tiba-tiba bapaknya meninggal, kemudian pengertian dari munakasah menurut Bapak almarhum Al-As'ad Yunus Salah, seorang dosen senior Fakultas Syariah YN Alauddin Ujung Pandang. Beliau mengemukakan bahwa
Munasakah diambil dari kata nasakh, artinya menghapus, memindahkan atau mengalihkan. Jadi munasakah menurut etimologi berarti penghapusan atau pemindahan, pengalihan suatu dari seorang kepada orang lain dari beberapa pengertian yang telah disebutkan pemateri di atas. Dapat disimpulkan bahwa munasaka dalam kewarisan ialah kematian seseorang yang sebelum harta peninggalannya dibagi-bagikan, maka terjadi lagi kematian seseorang atau lebih yang berhak menerimanya, sehingga terjadi pemindahan hak kepada ahli warisnya disebabkan ia meninggal sebelum harta peninggalan pewarisnya dibagi-bagi. Baik, kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.